Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfani Mutia Musafena Kamil dengan NIM N0112011102. Saya berasal dari kelas praktikum farmakognosi A, golongan Rabu Siang, angkatan 2020, Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin. Jadi, pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat simplisia. Sebelum itu, saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang apa itu simplisia. Jadi, simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami proses perubahan apapun. Dan umumnya simplisia ini merupakan bahan yang telah dikeringkan. Jadi simplisia ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral atau pelikan. Simplisia nabati ini merupakan simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman atau gabungan antara ketiganya, misalnya Datura folium. Sedangkan kalau simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum pernah terjadi perubahan kimia, misalnya pada minyak ikan. Terus yang ketiga adalah simplisia mineral atau pelikan. Simplisia mineral ini adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya seperti serbuk seng dan tembaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan simplisia. Jadi cara untuk membuat simplisia terbagi menjadi 6 cara, yaitu proses pengambilan sampel, sortasi basah, pencucian, pengeringan, lalu sortasi kering, dan pengemasan. Kali ini saya akan menggunakan sampel tanaman Valeria macrocarpa yang biasa kita sebut dengan mahkota dewa. Cara pengambilan sampel ini bisa dengan dipetik langsung dari pohonnya. Saya melakukan pemetikan dari pohon itu sekitar jam 10-11 pagi. Mengapa? Karena waktu tersebut adalah waktu di mana tumbuhan berfotosintesis, sehingga sampel yang kita miliki berkualitas baik. Kemudian setelah melakukan proses pengambilan sampel, kita lakukan sortasi basah. Pada sortasi basah ini, hal yang kita lakukan adalah membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat pada sampel seperti debu-debu dan juga membuang bagian-bagian dari sampel yang tidak diperlukan. Tahap ketiga yang kita lakukan adalah pencucian. Dalam tahap ini, sampel dicuci pada air yang mengalir. Proses ini dilakukan agar kotoran-kotoran yang masih tersisa pada daun bisa menghilang sehingga sampel yang ingin dikeringkan bisa menjadi bersih. Setelah dicuci, sampel lalu dikeringkan. Sampel dikeringkan dengan menggunakan cahaya matahari yang tidak langsung. Selanjutnya dilakukan sortasi kering. Setelah melakukan pengeringan, sortasi kering ini dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian dari sampel atau bagian-bagian yang tersisa dari sampel yang tidak diperlukan, sehingga sampel kemudian akan menjadi lebih bersih. Lalu tahap terakhir yaitu tahap pengemasan. Sampel yang telah disortasi kemudian saya masukkan ke dalam tempat pengemasan sehingga sampel tidak terjadi kerusakan seperti perubahan warna atau perubahan bau. Itulah tadi proses dari pembuatan simplisia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.